Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para hadirin jemaah salat Maghrib di alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan kajian rutin mingguan tafsir Al-Quran. Kita akan baca surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini menurut riwayat ada sebab nuzulnya, latar belakang turunnya ayat. Latar belakangnya adalah kedatangan tokoh-tokoh Quraisy kepada Rasulullah SAW. Ada sekitar 5-6 orang tokoh Quraisy datang kepada beliau. Maksud kedatangannya adalah untuk menawarkan kompromi agama. Maksudnya mereka menawarkan Nabi Muhammad menyembah Tuhan mereka dan mereka akan menyembah Tuhan Nabi Muhammad. Jadi bahasa orang sekarang ini win-win solution. Jadi mereka menyembah Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad menyembah juga Tuhan mereka. Karena selama ini Nabi Muhammad itu sangat teguh mendakwakan tauhid, paham keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang paham tauhid itu sangat berseberangan dengan akidah mereka. Akidah mereka itu namanya syirik, paganisme. Adanya keyakinan, adanya hierarki ketuhanan. Jadi Tuhan yang paling tinggi itu Allah, di bawahnya ada Tuhan-Tuhan lain seperti Lata, Uzza, Manat, yang fungsinya menurut mereka itu sebagai objek tawassul untuk mengantarkan doa-doa manusia kepada Allah. Nah, jadi tidak sejalan antara paham tauhid dan paham paganisme ini. Maka mereka minta dan kompromi saja sekarang, kira-kira begitu. Kamu nyembah Tuhanku, aku nyembah Tuhanmu. Win-win solution. Nah, usulan ini ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah SAW, tidak diterima. Nah, dari penolakan Rasulullah terhadap usulan-usulan mereka ini, maka kemudian turun surat Al-Kafirun menguatkan penolakan Rasulullah terhadap usulan mereka. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, orang-orang Mekah ini sudah berulang kali menawarkan tawaran-tawaran kepada Nabi dalam rangka untuk melemahkan dakwahnya. Pertama ditawarkan kepada Nabi Al-Abda, beliau tidak terima. Jadi yang kedua ditawarkan kepada Nabi itu perempuan. Utbah itu punya anak perempuan yang sangat cantik dan Utbah ini seorang kaya raya. Dia menawarkan anaknya untuk dinikahkan dengan Nabi, dan dia juga menawarkan harta benda yang banyak untuk menopang kehidupan Nabi. Tawaran ini juga ditolak oleh Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga mereka menawarkan jabatan kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau beliau mau, dia akan diangkat menjadi pimpinan Mekah. Semua urusan nanti akan dikonsultasikan kepada beliau. Ini juga ditolak oleh Rasulullah. Jadi semua yang menjadi kecenderungan manusiawi semua ditolak. Harta benda, jabatan, lalu perempuan. Lalu terakhir usulan mereka adalah kompromi agama.
Mereka menyembah Tuhan Muhammad, Muhammad menyembah Tuhan mereka. Lalu ditolak juga oleh Rasulullah SAW. Maka di surat Al-Qalam ayat 8 dan 9 Allah berfirman begini. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tud'inu fayud'inun. Janganlah sekali-kali kamu taat kepada para pendusta. Mereka ingin waddu law tud'inu, sekiranya kamu bersikap lunak menyangkut paham tauhid ini, kamu bersikap lunak, fayud'inun, maka mereka juga akan melunakkan sikap kepada kamu itu. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk tunduk kepada tuntutan para pendusta, para pengingkar agama dan orang-orang yang menolak paham tauhid yang didakwakan oleh Rasulullah itu. Baik, surat Al-Kafirun ini ada 6 ayat. Ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Ayat ketiga, wala antum 'abiduna ma a'budu. Ayat keempat, wala ana 'abidun ma abadtum. Ayat kelima, wala antum 'abiduna ma a'budu. Ayat keenam, lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir. Tadi kita sudah sampaikan latar belakang turunnya ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud orang-orang kafir di sini adalah tokoh-tokoh Mekah itu yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya bukan orang kafir secara umum, semua orang kafir, bukan begitu. Orang kafir, tokoh-tokoh kafir yang datang kepada Rasulullah itu. Maka ayat ini juga berlaku sampai masa nanti untuk tokoh-tokoh itu yang memang tidak bisa diharapkan keislamannya karena mereka itu tokoh dan mereka sudah menghayati nilai-nilai lama itu sampai mendarah daging, sehingga tidak mungkin lagi untuk diubah. Nah, di maka nanti kan sekian banyak tokoh-tokoh itu yang akhirnya mati dalam keadaan kekafiran itu, seperti Abu Lahab. Walaupun sudah turun surat Al-Ahzab, tetap saja dia tidak mau beriman kepada Rasulullah itu. Jadi Al-Kafir maksudnya tokoh-tokoh Mekah yang datang kepada beliau, bukan berlaku untuk seluruh orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Nabi kepada orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Di sini Nabi Allah menggunakan kata kerja fi'il mudhari. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Fi'il mudhari itu menunjuk pada waktu sekarang dan masa yang akan datang. Sehingga pengertiannya adalah aku tidak akan menyembah. Ini juga fi'il mudhari. Sekarang dan di masa yang akan datang, apa yang kamu sembah sekarang dan apa yang kamu sembah di masa yang akan datang. Jadi kapanpun aku tidak akan menyembah sembahan-sembahan yang kamu sembah itu, Tuhan-Tuhan orang-orang Mekah itu. Tuhannya kan banyak ya, yang besar ada 3 itu, Lata, Uzza, dan Manat. Dan kalau kita baca Al-Quran, misalnya di surat An-Najm dari ayat 19 sampai ayat 23, itu berhala-berhala dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lata, Uzza, dan Manat. Ketika mereka dikecam oleh Allah, mereka menjawab, "Mana kulum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka itu
loyalitasnya kepada Allah. Jadi fungsi berhala mereka itu adalah sebagai objek tawasul itu. Maka Allah menjawab di ayat 23, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Mereka semua itu hanya nama-nama belaka. Nama-nama itu yang membuat kamu dan nenek moyangmu. Nama-nama itu yang memberikan kamu dan nenek moyangmu. Allah sama sekali tidak menurunkan informasi apapun tentang mereka. Ya, jadi Allah menyatakan mereka hanya nama, tidak punya hakikat, tidak bisa memberi madarat dan juga tidak bisa memberi manfaat. Kalau Imam Ghazali menjelaskan begini, orang menyembah berhala-berhala itu sebenarnya dia tidak menyembah wujud berhala itu. Menyembah apa begitu? Ini adalah fenomena penyembahan manusia pada hawa nafsunya sendiri. Fenomena penyembahan manusia pada pikirannya sendiri. Nah, berhala-berhala itu hanya personifikasi dari pikiran orang. Berhala itu hanya personifikasi dari hawa nafsu seseorang. Coba konkretnya kan begini. Ini ada berhala misalnya, namanya Lata. Ini kan dibuat dari batu. Dari batu diambil, lalu dipahat jadi wujud kayak gini lah. Yang membentuk wujud seperti ini kan manusia ini. Hasil renungan orang lalu diwujudkan dalam bentuk ini. Lalu setelah wujud begini diberi nama Lata. Lalu setelah diberi nama Lata diberi fungsi dan peran. Fungsi perannya apa? Kan gitu. Lata. Uzza juga sama, dari batu dibentuk dalam wujud yang beda. Lalu diberi nama, lalu diberi fungsi dan peran yang beda dengan yang pertama itu. Yang ketiga, Lata Uzza Manat juga begitu, dari batu dibentuk dalam wujud yang beda dengan yang pertama dan yang kedua. Diberi nama Manat, lalu diberi fungsi dan peran yang juga beda dengan yang nomor 1, nomor 2 itu. Nah, jadi tiga berhala itu fungsinya itu beda-beda. Nah, ini kan sebenarnya berhala-berhala Tuhan mereka itu kan hasil renungan dari seseorang lalu diwujudkan dalam bentuk berhala. Lalu oleh mereka itu dianggap punya peran untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membantah anggapan mereka itu. Itu hanya nama belaka, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi manfaat itu. Nah, gitu ya. Jadi kedua-dua orang kaya itu Tuhan bikinan manusia, bikin manusia, betul bikin manusia. Dalam arti bahannya dari batu bikinan Allah, mereka hanya membentuk wujud, lalu memberi nama, memberi fungsi dan peran. Kok lalu punya peran yang besar menjadi objek tawasul antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menurut logika saja itu sudah tidak benar. Maka Rasulullah menolak tawaran kompromi agama itu tadi. Nah, maka ucapannya, jawabannya adalah la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah sekarang dan masa yang akan datang. Apa saja, berhala apa saja yang kamu sembah sekarang dan yang kamu sembah di masa yang akan datang. Dan orang Makkah itu berhalanya kan banyak. Dulu di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala mengelilingi Ka'bah itu. Dan itu baru bisa dihancurkan oleh Rasulullah pada tahun ke-8 Hijrah, setelah Rasulullah itu mengalahkan Rezim Mekah itu, mengalahkan tanpa kekuatan senjata. Nah, kalah. Lalu berhala-berhala itu dihancurkan, termasuk mereka-mereka yang dulu nyembah berhala-berhala itu. Nah, seperti Khalid bin Walid itu menghancurkan diri berhala-berhala yang dulu mereka agung-agungkan itu. Nah, ini ya, la ta'budu ma ta'budun. Jadi kita mesti bertauhid, tauhid murni yang semurni-murninya. Dan berhala-berhala itu akan muncul terus di sepanjang masa sampai nanti hari kiamat. Itu akan muncul berhala-berhala baru. Dulu orang Mekah berhalanya itu dalam bentuk wujud patung-patung itu.
Masa Nabi Ibrahim juga seperti itu. Masa Nabi Musa dalam bentuk patungan sapi. Masa kita sekarang masuk berhala-berhala itu adalah isme-isme, kapitalisme jadi berhala baru, komunisme jadi berhala baru, sosialisme ini berhala-berhala baru, dan isme-isme yang lain yang oleh orang-orang yang mengagungkannya dianggap lebih tinggi daripada agama. Dan orang-orang yang menganut isme-isme ini mengakibatkan dukungan agama. Nah, jadi ini berhala-berhala. Kalau si Sayyid Qutb di tafsir di dalam Quran mengatakan ini salah satu berhala baru ini sekarang sudah runtuh, yaitu komunisme. Nah, di tafsir di dalam Quran komunisme sudah runtuh. Dia tidak berhasil menyejahterakan masyarakat yang menganut paham komunisme itu. Di negara asalnya sendiri tidak menyejahterakan masyarakatnya. Di negara lain yang mengimpor paham komunisme juga tidak menyejahterakan masyarakatnya. Jadi sudah hancur ini Tuhan baru ini. Nah, Tuhan yang lain mungkin akan hancur menunggu waktu. Kapan umat Islam sudah bisa menegakkan tauhid ini dengan semurni-murninya. Baik, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah sekarang dan apa yang kamu sembah di masa yang akan datang. Tegas jawaban Nabi Muhammad. Karena memang Al-Qur'an mengatakan kul, katakan kepada mereka. Jadi paham tauhid ini tidak boleh abu-abu. Dia harus tegas, la ilaha illallah. Maka ajakan-ajakan kompromi tentu harus ditolak juga dengan tegas. Walaupun caranya dengan cara yang halus tapi tegas. Wala antum abiduna ma a'bud. Kamu juga tidak akan menjadi penyembah-penyembah apa yang aku sembah sekarang dan apa yang aku sembah di masa yang akan datang. Jadi ayat ketiga mengatakan kamu, nah wala antum. Ini kalau kita melihat latar belakang turunnya ayat tadi, tokoh-tokoh Mekah yang datang kepada Nabi itu, maka kamu yang dimaksud adalah mereka yang datang kepada Rasul dan orang-orang yang selevel dengan mereka. Termasuk sekarang orang-orang yang selevel dengan mereka, tokoh-tokoh non-muslim yang menjadi detektornya Pak Ali. Kamu juga tidak akan menjadi penyembah-penyembah apa yang aku sembah sekarang dan di masa yang akan datang. Jadi Nabi konsisten sesembahan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang-orang Mekah itu sembahnya kan bisa bertambah, bisa berkurang, kebutuhannya itu bisa tambah banyak. Ayat ketiga ini tidak bertentangan dengan surat An-Nasr yang kemarin kita bahas. Surat An-Nasr itu kan mengatakan wa ra'aitan nasa yaquluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat, mengetahui dengan akalmu atau melihat dengan mata kepalamu orang-orang akan masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong setelah Fathu Mekah. Karena orang Mekah meyakini siapa yang menguasai Ka'bah dia betul-betul seorang nabi, dan secara politik mereka sudah jatuh. Maka mereka berbondong-bondong datang ke Madinah menyatakan keislamannya. Jadi ayat ketiga surat Al-Kafirun tidak bertentangan dengan surat An-Nasr itu. Wa ra'aitan nas yaquluna fi dinillahi afwaja itu. Karena itu sasaran pembicaraan yang ada di surat Al-Kafirun ini adalah tokohnya itu, bukan masyarakat umum. Dulu masyarakat umum di Mekah itu tidak mengikuti Nabi karena tekanan politik rezim Mekah. Abu Sufyan itu ditekan lewat rezim itu. Jadi menekan masyarakat untuk menolak dakwahnya Rasulullah SAW. Dari awal Rasul itu mendakwakan tauhid, termasuk budak-budak yang di rumah Islam juga disiksa oleh para tuannya, termasuk Bilal yang kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar itu. Nah itu kan disiksa juga karena dia mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Nah
jadi orang awam tidak mengikuti Nabi Muhammad karena tekanan politik atau karena money politik, karena dibayar, atau karena dia terikat pada tuannya. Nah, dia bekerja pada tuannya sehingga tuannya melarang orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu rezim Mekah itu jatuh, orang awam yang tadinya tertekan, tertindas, lalu bebas sekarang menyatakan keislamannya. Mereka menyatakan diri mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ayat ketiga surat Al-Kafirun itu tidak bertentangan dengan ayat surat An-Nasr ini, karena hitop dari surat Al-Kafirun ini adalah para tokoh itu yang memang sudah tidak bisa diharapkan keislamannya, dan dalam realitas sejarah mereka memang tidak Islam. Ada misalnya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini tokoh Mekah, ahli sastra yang dia sangat mengagumi Al-Quran, tapi dia juga tidak Islam. Bahkan ketika dia ada kecenderungan masuk Islam, dia dihalang-halangi oleh Abu Jahal. Lalu dia diminta untuk membuat statement menyatakan ketidakislamannya itu. Lalu pernyataannya diabadikan di Al-Quran di surat Al-Mudaththir itu. Jadi dia mengatakan akhirnya Al-Quran itu hanya sihrun yusar, Al-Quran itu hanya sihir yang dipelajari, dan Quran tidak lain adalah qaulul basar, itu hanya kata-kata manusia. Nah, karena ini yang mengatakan seorang tokoh, maka menjadi panutan bagi masyarakat awam yang ada di Mekah itu. Nah, gitu ya. Jadi kita memahami ayat ini juga menggunakan pendekatan sejarah. Surat Al-Kafirun ayat 3 tidak berlawanan dengan An-Nasr yang menyatakan waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Karena sasaran kitabnya di sini adalah tokohnya itu. Jadi sepanjang sejarah kalau namanya tokoh biasanya sulit ditundukkan karena dia mempertahankan ideologi yang diperjuangkan itu. Tapi kalau orang awam biasanya lebih mudah untuk diajak. Nah, maka kita ini harus dakwah terus. Nah, jadi Al-Kafirun di sini maksudnya tokohnya itu. Ini sama maknanya misalnya dengan surat Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi kamu. Apakah mereka kamu beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Nah, yang dibicarakan oleh ayat ini surat Al-Baqarah ayat 6 ini adalah tokoh, para tokoh itu, bukan orang awam. Jadi ini kata-kata alladzina kafaru tidak bisa digeneralisasi untuk semua orang kafir. Maka Nabi Muhammad walaupun sudah turun ayat ini, sama saja bagi kamu orang kafir itu kamu beri peringatan atau tidak, mereka tidak beriman. Tapi kan tetap dakwah terus dakwah sampai akhirnya beliau hijrah itu, lalu punya kekuatan politik, punya kekuatan sosial, akhirnya beliau bisa mengalahkan rezim Mekah itu. Nah, sehingga kemudian masyarakat Arab seluruhnya tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ayat-ayat semacam ini tidak boleh kita pahami latihan harfiah, berlaku untuk semua orang kafir itu. Atau ayat sebelumnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim. Allah telah mengunci mati hati mereka, wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka, wa ala absarihim ghishawah, dan di depan mata mereka juga ada penutup sehingga mereka tidak bisa terima. Walaupun ada benar. Nah, ini ayat-ayat semacam ini juga ayat-ayat yang konteksnya itu adalah tokoh-tokoh itu. Nah, jadi dai-dai yang memang memperjuangkan ideologi agama-agama yang mereka perjuangkan itu yang berlawanan dengan paham tauhid. Nah, gitu ya, kita memahami Al-Quran. Wala antum abiduna ma'abud. Kamu juga tidak akan menjadi penyembah-penyembah apa yang aku
sembah sekarang dan di masa yang akan datang. Kamu maksudnya adalah para tokoh itu. Wala ana bitum ma'abatum. Ayat keempat. Aku juga tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah, baik objeknya maupun tata caranya. Jadi ayat keempat ini dipahami oleh para ulama, kata ma kan ma-nya sama dengan ayat kedua, la abud ma ta'budun. Ayat keempat, wala ana abidun ma ta'budun, ma. Tapi ma yang di ayat keempat itu maksudnya ma masdariyah, bukan ma mausul. Nah gitu ya, jadi ma itu ada dua, ma masdariyah dan ma mausul. Yang satu itu bicara tentang objek penyembahan, yaitu berhala-berhala itu. Ma yang kedua ini maksudnya adalah cara penyembahan. Misalnya begini, orang Mekah itu kan mengaku melestarikan agama Nabi Ibrahim. Mereka mengaku melestarikan agama Tauhid, agamanya Nabi Ibrahim. Tetapi kenyataannya mereka syirik. Seperti syiriknya umat Nabi Ibrahim dulu yang digagas oleh Nabi Ibrahim itu. Orang-orang Mekah itu juga melakukan ritual haji, tetapi hajinya tidak sama dengan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Misalnya orang Mekah itu dulu kalau tawaf telanjang bulat, tidak berpakaian. Yang kedua, orang Mekah itu dulu kalau wukuf tidak mau di Arafah, tidak mau bergaul dengan orang-orang lain, karena mereka menganggap lebih tinggi. Mereka berdomisili wukufnya itu di Musdalifah. Nah, jadi haji tapi tata caranya tidak sama dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, jadi ma yang kedua itu maksudnya adalah ma dalam arti tata cara di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi ma pertama itu objeknya, sembahnya itu, ma yang kedua itu adalah tata caranya. Jadi Nabi tidak akan menyembah objek yang mereka sembah, juga tidak akan melakukan tata cara penyembahan seperti tata cara penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang Mekah. Dua-duanya ditolak oleh Rasulullah SAW. Wala antum abiduna ma a'bud. Ayat kelima menyatakan lagi mirip dengan ayat ketiga itu, kamu juga tidak akan menjadi penyembah-penyembah apa yang aku sembah sekarang dan yang akan datang. Para tokoh yang datang kepada Rasul tadi. Dan dalam realitas sejarah mereka akhirnya tidak Islam. Mereka tidak menjadi penganut paham tauhid dan tidak menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, jadi ini sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ilmu Allah itu pertama meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Bahwa orang-orang yang sudah mendarah daging di dalam dirinya itu syirik, kesyirikan itu, dan kemarin sudah kita jelaskan, syirik itu membawa keuntungan dunia, keuntungan politik, keuntungan ekonomi, keuntungan sosial. Jadi berhala Lata, Uzza, Manat ini kan diletakkan di lokasi yang beda-beda dan dijaga oleh suku yang berbeda. Orang yang mau berkunjung ke berhala-berhala ini kan izin pada suku-suku yang menjaga berhala-berhala ini. Maka yang dapat keuntungan politik adalah sukunya itu, khususnya kepala sukunya itu. Yang kedua, orang berkunjung ke berhala-berhala ini kan bisa berhari dan mereka butuh santunan makan minum. Maka yang menyediakan makan minum adalah orang-orang setempat. Maka di situ kemudian berdiri kafe-kafe, berdiri restoran, berdiri orang-orang untuk menyambut orang-orang yang berziarah itu. Nah, yang ketiga berdiri kemudian hotel-hotel, losmen, berdiri kemudian homestay untuk beristirahat itu, untuk nginap bermalam dan lain sebagainya.
Nah, jadi kunjungan itu jangan dikira tidak menguntungkan. Ini menguntungkan secara politik, secara ekonomi, secara sosial budaya. Ini yang mereka pertahankan. Dan tauhid mengancam keuntungan-keuntungan ini. Maka kalau mereka melawan Rasulullah sampai Rasulullah berhijrah ke Madinah pun tetap di agresi itu karena mengancam betul paham tauhid ini. Nah, jadi kalau mereka ikut Nabi, semua harus berhenti. Kunjungan kepada berhala-berhala itu harus berhenti. Nah, gitu. Baik. Wala antum abiduna ma'abud. Kamu juga tidak akan menjadi penyembah-penyembah apa yang aku sembah sekarang dan di masa yang akan datang. Karena memang sudah mendarah dagingnya kekufuran kamu itu, kesyirikan kamu itu tadi. Dan kesyirikan kamu itu membawa keuntungan duniawi bagi kamu dalam berbagai bidang kehidupan itu. Dan itulah yang kamu pertahankan. Sehingga paham tauhid betul-betul mengancam kepentingan-kepentingan politik, sosial, dan ekonomi mereka semuanya. Nah, makanya dakwah secara konsisten tauhid itu mengancam semua kepentingan-kepentingan yang menyimpang dari ajaran tauhid itu, baik dulu maupun sekarang. Nah, sekarang kan juga ada tempat-tempat yang dianggap praktek-praktek syirik, tapi memberantasnya kan juga sulit, tidak gampang itu. Nah, dan dai-dai yang melakukan koreksi dan ingin mengubah budaya-budaya itu menjadi tauhid yang murni tidak gampang itu. Nah, jadi perlu jalan yang panjang untuk menuju ke sana. Mungkin harus ganti generasi dulu itu juga baru bisa diubah menjadi paham tauhid yang murni semurni-murninya. Lalu ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamamu. Lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi karena paham tauhid dan paham syirik ini tidak bisa dipertemukan, maka dalam interaksi sosial antar manusia yang beda-beda agamanya itu, jalan keluar yang paling baik adalah bagimu agamamu, bagiku agamamu. Silakan kamu yang orang-orang musyrik itu melakukan ritual-ritual sebagaimana yang kamu yakini, tanpa mengganggu agama aku. Nah, kira-kira begitu. Dan aku yang berpaham tauhid, aku juga akan melakukan ritual-ritual kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Kamu tidak usah mencampuri agama. Aku tidak mencampuri agamamu, kamu juga tidak mencampuri agama. Kamu tidak usah melarang aku melakukan ritual sesuai ajaran agamaku. Tidak usah melarang. Aku juga tidak akan nyampuri dan tidak akan melarang kamu untuk melakukan ritual-ritual sesuai agamamu itu, sesuai kepercayaan kamu itu. Masing-masing menganut agamanya sendiri-sendiri dan beribadah sesuai tuntunan agamanya sendiri-sendiri. Tidak harus dikompromikan antara satu agama dengan agama yang lain. Orang yang betul-betul konsisten meyakini kebenaran agamanya, tentu dia akan menjaga kemurnian agamanya itu dan tidak mau dia untuk melakukan sinkretisme, mencampur-adukan antara satu ajaran dengan ajaran yang lain. Jadi Islam harus murni, tidak boleh dikotori oleh ajaran-ajaran yang lain. Tidak boleh ada intervensi ajaran-ajaran lain yang kemudian masuk di dalam agama itu tadi. Maka di surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi kalau orang masuk agama itu karena kesadarannya dan karena pengetahuannya bahwa agama yang dipeluknya itu betul-betul benar menurut pikirannya dan sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada paksaan di dalam agama. Makanya kalau ada orang murtad lalu masuk ke agama lain, tidak boleh juga dipaksa. Nah, gitu. Tapi kalau orang sudah masuk ke dalam satu agama, dia terikat oleh ajaran agama itu. Orang Nasrani masuk Islam, maka dia kemudian terikat oleh ajaran Islam itu.
tidak boleh kemudian membawa-bawa agama Nasrani ke dalam Islam. Orang Yahudi yang masuk Islam harus konsisten dengan ajaran Islam itu, tidak boleh bawa ajaran Yahudinya ke dalam agama Islam. Dulu kan ada sekian banyak orang Yahudi yang masuk Islam, tapi dia juga masih melakukan ritual-ritual agama seperti ajaran Yahudi. Maka turun Quran menegur kepada mereka-mereka itu. Tidak boleh itu seperti itu. Itu namanya sinkretisme. Tidak boleh itu. Nah, tapi memang pada awalnya mungkin dalam dakwah itu perlu ada kompromi-kompromi ya. Nah, jadi dakwah itu mungkin perlu ada kompromi-kompromi. Tapi dari hari ke hari kompromi-kompromi itu makin diperkecil ruangnya, sehingga kemudian masuk ke dalam wilayah ajaran tauhid yang murni semurni-murninya itu. Misalnya seperti para wali songo misalnya. Sejarahnya dulu Indonesia kan sudah ada agama Hindu Buddha. Maka wali songo itu kepiawaian dakwahnya mereka itu apa? Mengambil apa namanya sarana-sarana peribadatan mereka itu, tempat-tempat peribadatan mereka itu, alat-alat peribadatan mereka itu. Nah, lalu dipakai untuk sarana dakwah. Misalnya selamatan itu kan sudah ada sebelum Islam datang, maka diambil ada itu, selamatan ada itu. Tapi lalu isinya adalah ajaran-ajaran Islam, dimasukkan ke ajaran-ajaran Islam itu tadi. Jadi wadah seperti rumah saja, seperti gelas, seperti tempat ini. Tempat ini kan isinya bisa ganti-ganti. Sekarang air putih. Nanti kalau ini sudah habis diminum, bisa saya isi yang lain, bisa diisi teh. Selanjutnya itu bisa diisi kopi. Kalau ini saya buang lalu diambil oleh pengamen, boleh jadi ini akan diisi homer. Nah, jadi wadahnya saja yang diambil oleh para wali, tetapi isinya kemudian diganti oleh ajaran-ajaran Islam itu tadi. Nah, kita dakwah itu harus super. Dakwah itu harus mempertimbangkan budaya-budaya yang berkembang di masyarakat. Ini dakwah pada level pertama. Tapi makin hari kemudian makin dimurnikan itu. Nah, jadi kompromi-komprominya kemudian dihilangkan, sehingga kemudian menjadi tauhid murni, semurni-murni. Jadi untuk di Indonesia seperti itu dakwahnya. Beda dengan di Saudi Arabia. Nah, apalagi masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, jadi kita dakwahnya itu dakwah pelan-pelan, tidak bisa frontal dan kemudian perang. Nah, itu kan tidak bisa. Nah, jadi dakwahnya dua, dakwah bil lisan dan dakwah bil hal, dengan tindakan langsung yang nyata. Nah, jadi ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Ayat ini tidak mengajarkan kepada kita untuk mengakui kebenaran agama lain. Jadi ayat ini tidak mengajarkan mengakui agama lain, tetapi hanya mengajarkan setiap pemeluk agama itu melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Yang Islam melaksanakan ajaran Islamnya, yang Nasrani melaksanakan Nasraninya, yang Yahudi melaksanakan ajaran Yahudinya itu. Seperti waktu di Madinah nanti, kebebasan beragama. Kan Madinah banyak agama. Islam yang dibawa Nabi Muhammad, Yahudi yang diikuti oleh komunitas Yahudi yang 4 koloni itu, kemudian Nasrani ada di sana itu. Nah, jadi setelah Nabi datang, ada perjanjian Madinah, isinya salah satunya adalah kebebasan beragama. Masing-masing penganut agama melaksanakan ajaran agamanya. Penerapan dari surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Sama dengan kita di Indonesia sekarang ini juga begitu. Ketuhanan yang Maha Esa, ini prinsipnya. Nah, paham ketuhanan yang Maha Esa, keesaan Tuhan. Karena agamanya berbeda-beda, ya masing-masing mengikuti tuntunan agamanya masing-masing tanpa menyamaratakan antara satu keyakinan agama dengan keyakinan agama yang lain. Jadi jangan disalahpahami ayat ini. Ini bukan perintah mengakui kebenaran agama di luar Islam bagi orang Islam. Nah, itu yang maksud. Tetapi keyakinan ini harus ke dalam. Keluar kita tidak boleh kemudian menyalahkan agama di luar Islam, karena ini akan membawa benturan
antara satu komunitas agama dengan komunitas agama yang lain. Kedalam yang kita tanamkan pada jamaah kita, pada masyarakat kita, dan pada diri kita sendiri, Islam itu yang benar. Inna dina indallahil Islam. Nah, ini yang dimaksud. Jadi ini dalam rangka untuk kerukunan beragama, maka semua orang bebas melaksanakan ajaran agamanya, tidak boleh melakukan intervensi kepada agama yang lain, tidak boleh menghalangi orang di luar agamanya untuk beribadah seperti ajaran agamanya itu. Baik, inilah intisari dari surat Al-Kafirun. Jadi ini turun karena ada sabab nuzulnya tadi. Baik, kita hadis saya kira sampai di sini. Kan depan kita lanjut pada surat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.